Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanti. Saya dari Prodi PGMI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian kualitatif yang berjudul tentang pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap perilaku siswa kelas 5 di MI Jamiatul Qulami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan latar belakang. Anak itu berkembang secara integral dalam arti fungsi-fungsi jiwanya saling mempengaruhi secara organik, karena hanya perkembangan membutuhkan bimbingan sebaik-baiknya dari orang yang lebih dewasa dan bertanggung jawab terhadap jiwa para anak-anak. Di sini akibatnya peranan akan efektivitas pembelajaran akidah akhlak di MI sebagai landasan bagi pengembangan spiritual terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan di samping itu, pada hakikatnya pendidikan merupakan kebutuhan yang utama bagi manusia yang dimulai sejak manusia lahir sampai ia meninggalkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian itu berusaha melakukan penelitian dengan judul pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap pengaruh siswa kelas 5 di MI Jamiatul Qulami. Di sini identifikasi masalahnya yang pertama terhadap penyimpangan perilaku pada siswa di MI Jamiatul Qulami, seperti tidak memahami perilaku yang baik. Yang kedua, adanya pembinaan dan pendekatan yang tepat oleh guru terhadap siswa yang bermasalah. Ketiga, penerapan ma'akhlak bagi murid MI Jamiatul Qulami masih perlu diterapkan. Keempat, kurang maksimal dalam pembelajaran akidah akhlak di MI Jamiatul Qulami. Yang kelima, masih rendah dalam pembelajaran akidah akhlak di MI Jamiatul Qulami. Di sini pembahasan dan rumusan masalah yang pertama yaitu pendidik harus, yang dimaksud adalah penguasaan materi akidah akhlak dalam pengetahuan, pemahaman, dan penerapan siswa pada mata pembelajaran akidah akhlak. Lalu perilaku siswa yang dimaksud adalah setiap karakter siswa sebagai hasil belajar materi akidah akhlak. Tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk mengetahui proses pembelajaran akidah siswa kelas 5 di Jamiatul Qulami, untuk mengetahui pengaruh pendidikan akidah akhlak terhadap perilaku kelas siswa MI Jamiatul Qulami. Manfaat penelitiannya yaitu kegunaan ilmiah. Dan di sini penelitian terdahulu yang relevan itu untuk mendukung permasalahan terhadap bahasa penelitian, berusaha melacak berbagai penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek dari biasa. Selain itu, yang menjadi isyarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain, karena itu akan memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah. Sistematika penulisan ini menjadi 5 bab, yaitu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah. Di sini pembahasannya itu ada kajian teori. Yang pertama, pengertian pembelajaran akidah akhlak. Pendidik itu adalah usaha dan dasarnya menumbuh perkembangan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. Dalam proses belajar mengajar akan terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik. Dan di sini pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang secara seorang agar dapat belajar dengan baik. Lalu ada juga pengertian akidah akhlak. Di sini akidah secara bahasa berasal dari kata akoda yakoda, yaitu kepercayaan. Dan ada akhlak. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab yang menurut bahasa diartikan pengerti tingkah laku atau tagyik dan makna Allah dalam Al-Quran. Lalu ada tujuan akidah di MI. Ada kurikulum akidah akhlak di MI Jamiatul Qulami. Adanya pendidikan akidah akhlak di MI Jamiatul Qulami.
adanya tujuan pembelajaran akidah ahlak di MI Jamiatul Gholami. Di sini bab ketiganya adalah waktu dan penelitian. Tempat penelitian di penulis dilakukan di MI Jamiatul Gholami yang berlokasi di Gunung Seberang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dengan beberapa tahap. Tahap yang persiapan yaitu pengajuan judul, pembuatan kerangka proposal. Tahap penelitian meliputi dari penelitian berupa pengambilan data. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah istimewa, terencana, dan terstruktur dengan jelas menggunakan penelitian survei. Di sini populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, tumbuh-tumbuhan, dan peristiwa sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu. Teknik sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi sampel, memberikan suatu gambaran tentang populasi. Pengambilan sampel atau populasi disebut dengan penarikan sampel atau sampling. D. Variabel penelitian. Variabel itu objek pengamatan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal kemudian ditarik kesimpulan. Lalu instrumen penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen yang berupa tes baca simak yang berkenaan dengan jirit yang sudah ada dalam penelitian. Lalu ada uji validitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat angka kevalidan dan kesawahan untuk suatu instrumen. Langkah yang harus dilakukan agar instrumen memiliki validitas yang tinggi. Uji reliabilitas. Di sini reliabilitas instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan hasil dengan tepat yang sangat ukur dan reliabilitas tinggi disebut atau reliable, di mana instrumen apabila dilakukan betapa kali untuk mengukur objek. Di sini teknik pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, dan kuesioner. Observasi adalah penulisan mengadakan observasi terhadap proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Jamiatul Gholami untuk mendapatkan data yang akurat. Wawancara mengadakan wawancara dengan cara para guru untuk mengadakan data tentang penyelenggaraan pendidikan dan segala upaya sejarah. Di sini kuesioner penulis membuat angket yang di dalamnya ada pertanyaan sesuai dengan pokok bahasa atau materi yang telah diajarkan untuk disebarkan kepada para siswa. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan agar data yang terkumpul itu dapat dianalisis kemudian diambil kesimpulan. Terakhir, hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Oleh karena itu, sebelum hipotesis diterima atau ditolak, maka perlu dijadikan penelitian disebut dengan pengujian. Jika HI maka ditolak, jika HO sama dengan HI maka diterima. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.